Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Indriani dari kelas B dengan NIM 1240114. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan final project implementasi project based learning media pembelajaran mata kuliah pembelajaran yang berjudul taksonomi belajar yang diampu oleh Ibu Dr. Kartika Hajati MPD. So, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai. Nah, sebelum membahas taksonomi Bloom, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar taksonomi belajar. Secara etimologis, istilah taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang berarti susunan atau pengaturan, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Dengan demikian, taksonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelompokan yang tersusun secara sistematis berdasarkan aturan tertentu. Sedangkan secara terminologis, taksonomi belajar merupakan kerangka klasifikasi tujuan pembelajaran yang disusun secara hierarkis, mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga tingkat yang paling tertinggi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata taksonomi adalah ilmu tentang penggolongan atau klasifikasi menurut kaidah tertentu. Dalam konteks pendidikan, taksonomi digunakan untuk membantu guru mengelompokkan tujuan pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih terarah dan sistematis. Nah, konsep ini penting karena pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup aspek sikap dan keterampilan yang harus dikembangkan secara seimbang. Sekarang kita masuk ke bagian B, taksonomi Bloom klasik. Taksonomi Bloom membagi tujuan pembelajaran ke dalam 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pada tahap kognitif terjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu C1, yaitu pengetahuan atau knowledge. Pada tahap ini siswa mampu mengingat fakta, istilah, definisi, dan informasi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu C2 atau comprehension atau pemahaman. Nah, pada tahap ini siswa mampu memahami informasi dan menjelaskannya kembali menggunakan kata-kata mereka sendiri. Selanjutnya yaitu C3, application atau penerapan. Nah, siswa dapat menggunakan konsep atau teori yang dipelajari dalam situasi nyata. Selanjutnya yaitu analisis atau analyze. Pada tahap ini siswa mampu menguraikan suatu informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami hubungan antar bagian tersebut. Nah, tingkat yang kelima yaitu sintesis atau synthesis. Pada tahap ini, siswa dapat menggabungkan berbagai informasi untuk menghasilkan ide atau karya baru. Nah, tingkat yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Pada tahap ini, siswa mampu memberikan penilaian terhadap suatu gagasan, metode, atau hasil berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ranah kedua, yaitu ranah afektif. Ranah afektif berkaitan dengan emosi, sikap, nilai, dan respon siswa terhadap pembelajaran. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap receiving atau penerimaan, yaitu kesiapan siswa menerima informasi atau pengalaman baru. Nah, yang kedua yaitu tahap responding atau menanggapi, yaitu ketika siswa mulai berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu menilai atau valuing, yaitu kemampuan menghargai suatu nilai atau gagasan tertentu. Nah, yang terakhir yaitu karakterisasi atau characterization, yaitu ketika nilai yang dipelajari telah menjadi bagian dari kepribadian siswa dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ranah yang terakhir, yaitu ranah psikomotorik.
Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik dan kemampuan melakukan suatu tindakan. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu meniru, yaitu siswa mencoba mengikuti contoh yang diberikan. Tahap kedua yaitu memanipulasi, siswa mulai melakukan keterampilannya secara mandiri. Nah, tahap ketiga yaitu pengalamiahan atau naturalisasi, yaitu keterampilan yang telah dipelajari menjadi kebiasaan dan dilakukan dengan benar. Nah, yang terakhir yaitu artikulasi, yaitu kemampuan menggabungkan beberapa keterampilan untuk melakukan tugas yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian C, revisi taksonomi Bloom oleh Anderson and Catchwell. Nah, nah, taksonomi Bloom yang dilakukan oleh Anderson and Catchwell. Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan taksonomi Bloom dengan perkembangan pendidikan modern serta kebutuhan pembelajaran yang semakin kompleks. Bahan pertama terdapat pada dimensi taksonomi. Jika pada versi lama hanya berfokus pada satu dimensi, yaitu ranah kognitif, maka pada versi revisi digunakan dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi kognitif. Dengan adanya dua dimensi ini, tujuan pembelajaran dapat dirancang secara lebih rinci dan sistematis. Dimensi pengetahuan terdiri atas pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, and metakognitif. Pengetahuan faktual berkaitan dengan istilah dan fakta dasar. Pengetahuan konseptual berkaitan dengan hubungan antar konsep. Pengetahuan prosedural berkaitan dengan langkah atau metode dalam melakukan sesuatu, sedangkan pengetahuan metakognitif berkaitan dengan kesadaran seseorang terhadap cara berpikir dan proses belajarnya sendiri. Selain dimensi pengetahuan, terdapat dimensi proses kognitif yang terdiri dari remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Dalam dimensi ini, menggambarkan tahap berpikir yang dilalui siswa dalam proses pembelajaran. Perubahan lainnya adalah penggunaan kata kerja yang lebih operasional. Pada taksonomi Bloom klasik digunakan istilah berupa kata benda seperti knowledge and comprehension. Sedangkan pada versi revisi digunakan kata kerja seperti remember and understand. Perubahan ini dilakukan agar tujuan pembelajaran lebih mudah dirumuskan dan diukur. Nah, urutan level kognitif juga mengalami perubahan. Pada versi lama urutannya adalah knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluate. Sedangkan pada versi revisi berubah menjadi remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Pada perubahan yang paling menonjol adalah posisi create atau mencipta yang ditempatkan sebagai tingkat tertinggi karena dianggap memerlukan kemampuan berpikir yang paling kompleks. Nah, revisi taksonomi Bloom memberikan implikasi praktis bagi guru dalam merancang tujuan pembelajaran, memilih strategi pembelajaran, serta menyusun instrumen penilaian. Dengan revisi ini, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara lebih optimal. Selanjutnya yaitu bagian D, aplikasi taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Setelah memahami taksonomi Bloom klasik dan revisinya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana taksonomi Bloom diterapkan dalam proses pembelajaran. Taksonomi Bloom membantu guru menyusun tujuan pembelajaran, memilih metode yang tepat, serta menentukan bentuk penilaian sesuai dengan tingkat kemampuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, pada ranah kognitif, penerapan taksonomi Bloom dimulai dari kemampuan mengingat hingga menciptakan sesuatu yang baru. Pada tahap remembering, siswa diminta menghafal atau mengingat informasi dasar, misalnya mengingat definisi fotosintesis. Pada tahap understanding, siswa mampu menjelaskan kembali konsep fotosintesis dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya, pada tahap applying,
siswa menerapkan konsep tersebut melalui percobaan sederhana atau pemecahan masalah. Nah, pada tahap analyzing, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses fotosintesis dan menganalisis hubungan antar faktor tersebut. Nah, pada tahap evaluation, siswa menilai hasil percobaan atau membandingkan beberapa metode yang digunakan. Sedangkan pada tahap grading, siswa mampu merancang model, proyek, atau karya baru yang berkaitan dengan proses fotosintesis berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Nah, selain ranah kognitif, taksonomi Bloom juga diterapkan pada ranah afektif yang berkaitan dengan sikap, nilai, karakter peserta didik. Pada tahap receiving, siswa menunjukkan perhatian dan kesiapan dalam menerima pembelajaran. Pada tahap responding, siswa mulai aktif bertanya, menjawab pertanyaan, serta berpartisipasi dalam diskusi kelas. Pada tahap valuing, siswa menunjukkan sikap menghargai pendapat teman dan menghormati perbedaan pandangan. Selanjutnya pada tahap organizing, siswa mulai mengintegrasikan nilai-nilai yang dipelajari ke dalam kehidupannya, misalnya menjadikan kegiatan membaca sebagai kebiasaan belajar. Nah, pada tahap characterizing, nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari kepribadian siswa, sehingga tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, penerapan taksonomi Bloom juga terlihat pada ranah psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan fisik. Pada tahap imitation, siswa meniru gerakan atau tindakan yang dicontohkan guru. Pada tahap manipulation, siswa mulai melakukan keterampilan secara mandiri berdasarkan petunjuk yang diberikan. Nah, pada tahap precision, siswa mampu melakukan keterampilan dengan lebih tepat dan akurat. Nah, selanjutnya pada tahap articulation, siswa dapat menggabungkan beberapa keterampilan sekaligus menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Sedangkan pada tahap naturalization, keterampilan tersebut telah dikuasai dengan baik sehingga dapat dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan banyak instruksi dan bantuan. Melalui penerapan ketiga ranah tersebut, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pembagian dan pengembangan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, taksonomi Bloom menjadi salah satu pedoman penting bagi guru dalam merancang pembelajaran yang efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya yaitu bagian E, relevansi taksonomi Bloom dalam pendidikan modern. Pada era pendidikan modern, taksonomi Bloom masih memiliki peran yang sangat penting dalam membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Taksonomi Bloom tidak hanya relevan dalam pembelajaran tatap muka, tetapi juga dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran inklusif. Yang pertama, dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, pada pembelajaran jarak jauh, penerapan taksonomi Bloom dapat membantu guru memastikan bahwa siswa tetap mencapai tujuan pembelajaran meskipun proses belajar dilakukan secara daring. Pada aspek kognitif, kemampuan berpikir tingkat rendah seperti remembering dan understanding dapat dikembangkan melalui kuis online, video pembelajaran, bahan bacaan digital, serta forum diskusi. Sementara itu, kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analyzing, evaluation, and grading dapat dikembangkan melalui proyek kolaboratif daring, studi kasus, presentasi virtual, maupun tugas berbasis pemecahan masalah. Dengan demikian, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, pada aspek afektif, pembelajaran jarak jauh sering dianggap memiliki keterbatasan dalam membangun hubungan emosional antara guru dan siswa. Namun, melalui penerapan taksonomi Bloom, guru dapat merancang berbagai aktivitas yang mendorong pengembangan sikap dan nilai, seperti refleksi diri, diskusi kelompok daring, peer feedback, serta kegiatan yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab.
Aktivitas tersebut membantu siswa tetap berkembang secara emosional dan sosial meskipun belajar dari jarak jauh. Nah, yang terakhir yaitu pada aspek psikomotorik. Keterampilan siswa tetap dapat dikembangkan melalui sistem digital, video demonstrasi, maupun praktik mandiri yang direkam kemudian dikumpulkan ke guru. Guru dapat memberikan umpan balik terhadap hasil praktik tersebut sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang melibatkan keterampilan fisik meskipun tidak berada dalam ruang kelas. Nah, yang kedua yaitu dalam strategi pembelajaran inklusif. Selain relevan dalam pembelajaran jarak jauh, taksonomi Bloom juga sangat bermanfaat dalam pembelajaran inklusif yang melibatkan peserta didik dengan kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik yang beragam. Nah, pada aspek kognitif, taksonomi Bloom membantu guru menyesuaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Misalnya, siswa yang masih berada pada tahap memahami konsep dapat difokuskan pada level understanding sebelum diarahkan ke level yang lebih tinggi seperti application and analysis. Dengan cara ini, setiap siswa dapat berkembang sesuai potensinya tanpa merasa tertinggal. Nah, pada aspek afektif, pembelajaran inklusif memerlukan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman. Oleh karena itu, aktivitas yang menekankan tahap valuing dan characterizing sangat penting untuk membangun sikap saling menghormati, toleransi, kerjasama, dan empati antar peserta didik. Melalui proses ini, siswa belajar menerima perbedaan sebagai sesuatu yang positif dalam kehidupan sosial. Pada aspek psikomotorik, guru dapat menyesuaikan aktivitas pembelajaran dengan kondisi fisik dan kemampuan masing-masing siswa. Misalnya, melalui penggunaan alat bantu, modifikasi tugas praktik, dan simulasi tertentu yang memungkinkan semua peserta didik tetap terlibat dalam kegiatan belajar. Dengan demikian, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa taksonomi Bloom tetap relevan digunakan dalam pendidikan modern karena mampu mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan berpusat pada peserta didik, baik dalam pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran inklusif. Taksonomi Bloom membantu guru merancang pengalaman belajar yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.